Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar budaya Inovasa Pasadena SPOMI Ensos. Dan tak lupa teman-teman dari Prodi KPI yang saya cintai. Saya warga Turjana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup komunikasi antar budaya. Yang pertama, pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication, dari bahasa Latin communicated, dan dari kata komunis yang berarti berbagi. Cara definisi komunikasi adalah pertukaran informasi antara komunikan dan komunikator yang menimbulkan timbal balik. Sedangkan budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Secara garis besar, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menimbulkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-nilai, adat, dan kebiasaan yang berbeda. Komunikasi budaya menurut para ahli. Yang pertama, Stewart LTD. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan sosial ekonomi. Kemudian, menurut Larry A. Summerford, komunikasi antar budaya ialah satu bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya berbeda dalam suatu komunikasi. Hakikat komunikasi antar budaya. Hakikat dari komunikasi antar budaya merupakan kegiatan yang terjadi dalam berkomunikasi setiap individu dengan individu lain, baik dua orang, bahkan lebih. Selanjutnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu, sehingga terciptalah kemudahan dan pemahaman segala macam bentuk perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua, jenis-jenis budaya. Jenis-jenis budaya yakni rumah adat, pakaian adat, upacara adat, seni musik, seni tradisional, seni rupa tradisional, senjata tradisional, suku bangsa, bahasa, dan bahasa daerah. Berikut merupakan contoh-contoh dari berbagai macam busana adat yang ada di Indonesia, seni tradisional Indonesia, rumah adat yang ada di Indonesia, dan alat musik yang ada di Indonesia. Kemudian ruang lingkup komunikasi antar budaya. Ruang lingkup komunikasi antar budaya terdiri dari tiga macam, yakni yang pertama tingkat masyarakat, kelompok budaya, dari partisipan. Yang kedua, konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Yang ketiga, saluran komunikasi yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Yang keempat, manfaat dan tujuan komunikasi antar budaya. Yang pertama, manfaatnya dapat mengatasi hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain yang berbeda budaya. Yang kedua, memahami akan orang lain secara lintas dan antar pribadi. Yang ketiga, menambah pengalaman pribadi. Yang keempat, mendapatkan keterampilan dari berbagai macam budaya yang ia pelajari. Yang ketujuh, yang keenam, memahami perbedaan-perbedaan antar individu dengan pola-pola budaya yang mendasar. Tujuan komunikasi antar budaya. Satu, menyadari bias budaya sendiri. Yang kedua, lebih peka secara budaya, di mana kita mempelajari budaya
antar satu dengan yang lainnya yang memiliki perbedaan. Yang ketiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan dengan orang tersebut. Yang keempat, memperluas dan memperdalam budaya sendiri dan orang lain. Yang kelima, menambah pengalaman akan budaya sendiri dan orang lain. Yang keenam, membantu dalam memahami kontak antar budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara wacana dan makna bagi para anggotanya. Yang ketujuh, membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan dan dipahami. Fungsi komunikasi antar budaya, yakni yang pertama, fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari individu. Antara lain menyatakan identitas sosial, yang kedua menyatakan integritas sosial, yang ketiga menambah pengetahuan. Kemudian untuk fungsi sosial, yakni fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari sekelompok masyarakat, antara lain pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Demikian fungsi-fungsi komunikasi antar budaya. Selanjutnya faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Yang pertama, mobilitas. Perjalanan dari negara satu ke negara lain sudah bukan menjadi hal yang khusus bagi kita semua. Kegiatan ini sudah menjadi kegiatan umum yang kerap kali dilakukan. Hal itu terjadi karena adanya peluang bisnis yang menggiurkan dan pendidikan yang menjamin, sehingga terjadilah mobilitas yang luas dan terjadilah berbagai budaya yang menyatu pada satu wilayah. Kemudian faktor yang kedua, faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi pun juga mempengaruhi adanya komunikasi antar budaya, seperti pada contohnya, negara Indonesia yang memiliki ekonomi berkembang akan mengalami ketergantungan dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian tinggi, sehingga terjadilah perpindahan pekerjaan dan terjadilah penyatuan budaya dalam satu tempat. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi akhir-akhir ini tumbuh semakin pesat, sehingga teknologi pun mampu membawa kultur luas masuk ke suatu wilayah yang dapat mempengaruhi budaya bangsa tersebut. Oleh karena itu, teknologi pun mampu membuat komunikasi antar budaya ini menjadi lebih mudah dan praktis, bahkan cepat atau lambat. Teknologi dapat memberikan dampak akan terjadinya pertukaran budaya secara besar-besaran. Yang keempat, imigrasi. Faktor imigrasi sudah tidak aneh lagi. Ketika kita berjalan di rumah sendiri, kita melihat orang asing di sekeliling kita. Hal itu terjadi karena adanya kegiatan imigrasi untuk suatu kepentingan, sehingga terjadilah penyatuan budaya atau biasa disebut dengan akulturasi. Akulturasi tersebut menyebabkan terjadinya komunikasi budaya, di mana tempat-tempat yang masih penduduknya sepi dan tempat yang penduduknya melebihi kapasitas, dari tempat yang penduduk sepi tersebut melakukan imigrasi ke tempat yang penduduknya masih sepi. Maaf, dari populasi penduduk yang banyak berpindah ke tempat penduduk yang sedikit, dan terjadilah komunikasi antar budaya di tempat tersebut. Kemudian yang kelima, faktor politik. Kepentingan politik pun juga ikut andil memberikan dampak munculnya komunikasi antar budaya, seperti halnya saat Raja Arab berkunjung ke Indonesia atau sebaliknya saat Presiden Indonesia berkunjung ke negara Australia. Kunjungan negara inilah yang mendatangkan komunikasi antar budaya, di mana perbedaan dari satu negara ke negara lain bersatu dalam satu tempat. Hambatan dalam komunikasi antar budaya, yakni yang pertama disebut di bawah air atau below waterline. Yang pertama persepsi, yang kedua norma, yang ketiga stereotip, filosofi bisnis, aturan atau rule,
jaringan atau network, nilai atau value, grup cabang atau subculture group. Yang kedua, air above waterline atau jenis hambatan yang berbentuk fisik seperti fisik atau fisikal, budaya, kultural, motivasi atau motivasional, emosi, emosional, bahasa atau linguistik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.